Desa Alu merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar. Desa Alu ini terletak sekitar 15 km dari Jalan Poros Polewali Majene. Alu mempunyai kawasan ekowisata yang menghubungkan dua pemukiman warga. Kawasan ini dikenal sebagai kawasan hutan bambu Alu. Kawasan hutan bambu ini memiliki luas kurang lebih sekitar 20 hektar. Berjalan lebih jauh memasuki kawasan hutan bambu, kita akan merasakan hembusan angin sejuk dan daun bambu yang bergoyang bagai penari, menimbulkan bebunyian alami dan aliran air Sungai Mandar sebagai pelengkap kesejukan. Suasana pedesaan juga terlihat di tengah-tengah kawasan hutan bambu, seperti gazebo dan juga pondok-pondok kecil yang terbuat dari bambu. Kawasan hutan bambu terbagi menjadi dua yang dipisahkan oleh aliran Sungai Mandar. Tidak hanya dijadikan sebagai tempat wisata, bagian lainnya dari hutan bambu ini juga dikelola untuk menopang ekonomi warga sekitar. Beberapa warga di daerah Alu dan sekitarnya menggantungkan hidup kepada hasil bambu-bambu ini. Setiap sekali seminggu, mereka membawa bambu-bambu ini ke daerah Pito Osang, bahkan sampai ke Tinambung dengan menggunakan rakit mengarungi Sungai Mandar untuk dipasarkan ke beberapa konsumen. Tidak hanya itu, bambu-bambu ini juga diolah menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti aksesoris, meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang paling tidak kalah keren adalah bambu-bambu ini juga biasa digunakan sebagai alat musik tradisional seperti calong, keke, satung, gonggak lima, dan suling. Alat musik tradisional ini masih sering dimainkan oleh para pelaku seni, seperti yang biasa digunakan para pelaku musik tradisional dari komunitas lingkar musik Uwake. Berbicara tentang musik bambu, jadi saya mempelajari musik bambu ini berawal di umur saya berusia kelas 2 SMP. Kira-kira itu umur berapa ya? Mungkin kisaran umur 12 tahun ya. Jadi awal mula saya tertarik untuk mempelajari alat musik yang terbuat dari bambu ini. Pertama kali itu saya melihat video di YouTube yang diupload oleh beberapa senior-senior yang memang fokus di situ, seperti dari video-video pertunjukan teater flamboyan pada tahun 2002 dan segala macam. Di situ saya langsung punya keinginan untuk belajar, karena saya lihat di tayangan itu, loh, kok alat musik seperti ini unik ya. Bisa-bisanya
dari 4 bilah bambu ini dia bisa mengeluarkan bunyi yang harmonis, yang indah yang saya dengar. Maka dari itu niat saya belajar itu di kelas 2 SMP itu masih dalam proses latihan R+2N pada kala itu, Festival Lomba Seni Siswa Tradisional. Nah, awal mula saya mengenal tentang alat musik bambu itu bermula dari R+2N di tahun, kalau tidak salah di tahun 2006-2007an. Nah, di situ saya mulai mengeksplor, karena kenapa pada masa itu saya dipilih pihak sekolah untuk mewakili sekolah dalam mengikuti lomba tersebut. Jadi, yang saya paling pertama sentuh untuk ranah musik tradisional itu adalah calong awalnya. Nah, seiring perkembangan zaman dan segala macam, dan saya mulai lagi mempelajari lebih dalam lagi tentang musik bambu, akhirnya saya menemukan banyak musik bambu. Karena awalnya saya itu, ketika saya belajar tentang musik bambu di SMP itu, di pikiran saya itu hanya ada calong di Mandar, seperti itu. Sepanjang penelusuran saya di usia SMA dan segala macam, akhirnya saya menemukan alat musik keke seperti ini. Ada satung, ada gongga 5, ada basing-basing, ada kulung-kulung. Untuk sampai saat ini hanya ini yang bisa saya temukan dalam sepanjang penjajakan saya untuk mencari beberapa alat musik tradisional yang terbuat dari bambu. Nah, jadi lanjut cerita, saya tertarik dengan alat musik bambu ini juga. Saya didorong oleh ketua Sanggar Seni Wake atau Komunitas Wake, yang dimana saya langsung dibina untuk lebih memperdalam saya punya potensi di musik tradisi. Maka dari itu saya diperkenalkan salah satu maestro yang ada di Pulau Mandar yang dikenal atau sapaan akrabnya dipanggil Abah Fatima. Nah, dari situ saya belajar tentang alat musik keke lebih lanjut lagi. Nah, untuk berbicara masalah keunggulannya, kalau saya pribadi untuk masalah keunggulannya, saya justru lebih melihat keunggulan dari musik bambu ini karena bunyinya lebih alami. Maksudnya alami itu ya karena alat-alatnya ini dan semua komponen-komponen dari musik tradisional yang terbuat dari bambu itu murni diambil dari hasil alam, seperti hasil-hasil yang ada di bambu. Jadi maka dari itu kita bisa lihat bahwasanya bambu itu bukan hanya dijadikan sebagai souvenir, bukan, karena di Mandar juga itu selain digunakan sebagai souvenir atau sebagai bentuk kayak perangkat-perangkat dapur dan segala macam, dia juga bisa digunakan sebagai alat musik tradisional seperti itu. Jadi kenapa di Mandar juga mempunyai banyak jenis musik bambu, karena lagi-lagi alat musik bambu yang sudah kita nampak di depan mata ini, dia itu lebih kepada menunjukkan identitas. Karena di Mandar itu juga salah satunya adalah penghasil bambu juga. Dan juga di calong ini ada kelapa yang dijadikan sebagai ruang resonansi atau ruang bunyi resonansi di calong itu. Ini juga sebagai penunjuk identitas bahwasanya di Mandar itu bukan hanya penghasil bambu, juga dia juga merupakan penghasil kopra atau kelapa. Berbicara masalah pasaran untuk sekaitan tentang alat musik bambu, yang saya tahu selama ini pasarannya itu masih sangat terjangkau misalnya harganya, sangat terjangkau masalah harganya. Tapi yang menjadi dia kayak kurang diminati oleh kaum milenial sekarang ini, khususnya pada kaum yang kayak anak-anak sekolah dan SMA. Karena kenapa kita terkendala oleh pengrajin. Biasanya pengrajinnya terkadang banyak orderan yang di luar sana, baru pengrajinnya lagi yang kurang di sini. Jadi banyak pemain atau banyak pelaku musik tradisi, khususnya kayak anak-anak muda dan segala macam, tapi yang menjadi kurang hingga saat ini adalah pengrajin. Nah, untuk wilayah Kecamatan Tinambung sendiri, saya tidak berbicara skala Polman yang hanya Tinambung. Yang saya tahu ini yang saya tahu memproduksi tentang alat musik tradisional, khususnya alat musik bambu itu terletak di komunitas Sosorang Art dan Wake. Biasa dia yang membuat itu, dan juga Wando juga sering produksi tentang alat musik calong, itu pasarannya. Ini masih terjangkau dibanding dari beberapa alat musik lain. Kita berbicara masalah keke. Nah, untuk pasarannya keke ini bisa kisarannya mencapai 100 sampai 200-an. Nah, jadi perbedaannya dengan alat-alat musik tradisional ketika kita membandingkannya dengan puipu yang ada di Makassar, itu pasarannya cukup sudah mulai mencapai kisaran 500.000. Coba bayangkan, ini masih sangat terjangkau dibanding beberapa alat musik yang ada di daerah Sulsel dan
daerah-daerah lainnya. Seperti itu. Nah, sedangkan calung ini kita masih bisa jangkau dengan pasaran harga 250-an sampai 300-an masih ada. Nah, ini untuk kulung-kulung. Nah, berbicara masalah alat musik ini ya, sedikit saya cerita tentang alat musik ini. Ini alat musik kulung-kulung ini sudah sangat jarang kita temui. Pasti barusan lihat toh? Nah, ini alat musik kulung-kulung. Awalnya saya menemukan alat musik ini di daerah pedalaman yang terletak di daerah perbatasan antara Majene dengan Polman. Tepatnya itu di daerah Coci. Nah, ini menurut penuturan cerita yang memberikan saya alat musik ini adalah alat musik ini terinspirasi dari bunyi orang yang menenun. Maka dari itu posisi mainnya itu dimainkan seperti halnya kita menenun. Seperti ini. Nah, ini. Jadi diambil dari bunyi-bunyi tek-tek yang ada di rangkaian alat tenun itu. Ini. Nah. Sedangkan bentuknya ini terinspirasi dari wadah air nira atau manyang. Jadi kita bisa lihat lagi bahwasanya di daerah Cuci itu mayoritas mata pencariannya adalah penenun dan pencari air nira atau manyang. Jadi lahirlah seperti ini. Gitu. Jadi untuk pasarannya ini belum ada pasarnya sama sekali karena belum dikomersilkan. Karena saya ini dapat juga ini secara gratis diberikan kepada saya. Jadi saya berniat untuk melestarikan alat ini karena kenapa? Ini sudah jarang kita temui. Bahkan sudah banyak teman-teman yang tidak mengetahui bahwasanya masih ada alat musik bambu, masih ada kulung-kulung yang masih dimainkan di masyarakat Coci hingga sampai saat ini.